Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setiap anak manusia pasti pernah melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Baik kesalahan terhadap sesama manusia maupun kemaksiatan dan kemunkaran di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik itu semua, Allah Subhanahu wa ta'ala lewat nabinya yang mulia senantiasa memperingati kita semua. Apabila sudah terlanjur kita melakukan kesalahan, ketahuilah bahwasanya manusia yang terbaik adalah manusia yang mengakui kesalahannya, yang kemudian dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, sesungguhnya setiap anak manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaiknya dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka orang-orang yang bertaubat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita orang-orang beriman, dan bertaubatlah kalian sekalian, wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku bahwa Allah sebagai Tuhannya, yang mengaku Muhammad sebagai Rasulnya, agar kalian dimasukkan dalam golongan orang-orang yang berbahagia. Syahdan diriwayatkan oleh baginda Rasul yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam sebuah hadis yang sahih Al-Imam Bukhari wal Muslim, bahwasanya ada seorang laki-laki yang seumur hidupnya dia senantiasa maksiat dan maksiat. Satu ketika dia meminta nasihat kepada ahli nasihat, maka tokoh masyarakat tersebut menganjurkan agar ia berangkat ke negeri seberang, yang dimana di kampung itu semua mereka orang-orang menyembah dan mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Naas benar nasibnya, di tengah jalan dia meninggal dunia. Maka turunlah malaikat rahmat dan turunlah malaikat azab. Keduanya berebut. Malaikat azab ingin membawa dan melemparkan manusia ini ke dalam nerakanya Allah. Malaikat rahmat tidak. Dia berargumen bahwasanya si fulan betul belum melakukan kebaikan, sholat, puasa dan lain sebagainya. Tapi ketika dia melangkahkan kakinya dari rumah untuk bertobat menuju tempat di mana dia ingin mendapatkan nasihat, disitulah dia mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang hendak berbuat baik. Niat seorang mukmin seperti dia telah melakukan kebaikan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat wasit sebagai penengah, sebagai hakim, sebagai penentu. Maka diwahyukanlah kepada malaikat tersebut untuk mengukur mana yang lebih dekat tempat tujuan si ahli ma'asi tersebut di mana ia hendak bertaubat, ataukah daerah di mana dia asal berangkat untuk menuju tempat yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia rahmatnya berfirman kepada bumi untuk memperpanjang jarak dari tempat dia berangkat dan mendekatkan dari tempat di mana ia ingin bertobat. Maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, laki-laki tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Bertobatlah kita kepada Allah. Perbanyaklah istighfar kepada Allah sebagai bentuk pengakuan bahwa kita ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Anda bisa bayangkan, baginda Rasul saja setiap hari diceritakan tidak kurang dari 70 kali dia beristighfar kepada Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasul beristighfar lebih daripada 100 kali kepada Allah. Padahal Rasul adalah manusia yang suci. Apa kata baginda Rasul? Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah.
Wahai segenap manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku bertobat dan beristighfar kepada Allah setiap harinya. Tidak kurang dari 100 kali aku beristighfar dan bertobat kepada Allah. Junjungan kita yang mulia, baginda Rasulullah, memberikan contoh kepada kita bahwa betapa ketika Rasul beristighfar, ketika Rasul berzikir, ketika Rasul merasa dirinya paling rendah dan paling hina di hadapan Allah, disitulah beliau mendapat derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan yang singkat ini, mari kita bermuhasabah bahwa kita bukanlah Rasulullah, bahwa kita bukanlah seorang nabi yang dijaga daripada perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Setiap napas kita, setiap langkah kaki kita terkadang diiringi dengan maksiat, diiringi dengan kesalahan dan kelupaan. Maka tidak ada cara kecuali mari kita beristighfar. Beristighfar mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat sebagai renungan di hari yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.